poinnya sudah beredar, diri dokter sudah mualaf. Mungkin seperti apa sih dok pada akhirnya membagi kabar bahagia ini ke khalayak ramai? Oke, pertama halo teman-teman semuanya, assalamualaikum semuanya. Udah lama banget aku nggak ngobrol dengan media, udah lama banget aku nggak kumpul dan ngomong di media seperti ini ya. Terakhir kali itu di hijab itu pun karena aku buka usaha sebenarnya. Aku sudah lama banget nggak kasih statement ya. Di sini aku kasih tahu bahwa sebenarnya sejak 2 tahun benar berita yang beredar sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di channel kesayangan kita, Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Hot news teman-teman, Dr. Richard Lee akhirnya mengumumkan secara resmi tentang dirinya yang sudah memeluk Islam teman-teman, sudah bersyahadat. Apalagi kita tahu ya, belakangan ini Dr. Richard Lee menjadi topik hangat, menjadi pembicaraan hangat di kalangan diskusi lintas iman maupun khalayak pada umumnya. Kenapa bisa jadi pembicaraan? Karena ada pernyataan dari Ustadz Dery bahwa Dr. Richard Lee sudah bersyahadat, sudah jadi Islam dari 2 tahun yang lalu. Tetapi di Natal 2024, Dr. Richard Lee hadir di gereja GBI Glow. Hadir menjadi pembicara bersama dengan pendeta Gilbert Lumondong. Di situ dia memberikan kesaksian yang sangat Kristen sekali. Dan kita tahu teman-teman, orang Kristen begitu senang, begitu bangga dengan mengatakan akhirnya Dr. Richard imannya kuat, nggak jadi mualaf dan sebagainya. Bahkan Edwin Botak teman-teman, Edwin Metatron ya, mohon maaf saya kasih nama Edwin Botak supaya teman-teman bisa membedakan, karena yang pakai nama Edwin ini banyak sekali orang yang namanya Edwin, jadi butuhlah pengingat atau ciri khas sebagai pembeda. Jadi kita sebut saja Edwin Botak ya, mohon maaf karena memang ya dia botak kan begitu. Jadi Edwin Botak ini ngomong pada teman-teman bahwa dia bilang Dr. Richard Lee ngomong sama dia kok bahwa itu memang style dia, itu tujuan dia untuk menginjil, untuk mendaftarkan kekristenan. Wih, luar biasa ya, sangat Kristen sekali gitu, sangat misionaris sekali. Kan begitu teman-teman, menyamar atau enggak ya mendekati umat muslim agar menginjili orang. Mereka begitu senang, wah itu mantap-mantap dan sebagainya. Nah, itu yang disampaikan oleh channel-channel Polycarpus. Padahal teman-teman, ya, yang namanya iman itu kan masing-masing. Kalau memang mau mengabarkan iman, ya ngabarin aja gitu. Kenapa harus dengan gaya-gaya ataupun dengan berpura-pura inilah, berpura-pura condong ke sana lah. Ini yang saya paling nggak suka dengan orang-orang yang, mohon maaf, yang agak-agak semi-semi munafik, saya bilang. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Super Bowl kan begitu. Ngomongnya ateis, padahal imannya Kristen. Imannya Kristen. Baru yang kedua imannya mungkin uang ya, nyari stiker, nyari gift dan sebagainya. Itu urusan dia lah. Tetapi di sini saya mau garis bawahi bahwa akhirnya ya gonjang-ganjing ini selesai dengan penyertaan langsung dari Dr. Richard sendiri. Jadi kita nggak perlu dengar katanya ataupun dari pihak yang lain. Kan lebih afdol kita dengar langsung dari orangnya. Kalau kita dengar dari orang lain, teman saya itu ya, dia tuh condong ke Islam. Terus yang sana bilang, enggak lah, dia masih ke gereja, kok ada videonya dia ke gereja. Ngapain? Langsung dengarkan dari orangnya, baru clear. Itulah kenapa teman-teman saat nanya kepada saya, Bang, nggak bahas tentang Dr. Richard. Saya bilang, apa yang mau kita bahas? Betul tidak? Pernyataan Dr. Richard lah yang harusnya kita dengar. Kalau dari Ustadz Dery Sulaiman, ya mohon maaf, hari ini dia bersyahadat, 1 jam lagi dia mau murtad, bisa aja kan? Betul tidak? Ada orang seperti itu. Sekarang bersyahadat, nanti udah jadi kafir lagi. Banyak yang seperti itu. Jadi ya sudahlah. Dan kita pun nggak perlu terlalu euforia. Berkali-kali saya sampaikan. Dia masuk Islam, siapa yang mendapatkan keuntungan dan manfaat? Dia sendiri. Dengan dia masuk Islam, dia menuju ke jalan yang benar.
dia selamat. Betul tidak? Apa untungnya bagi umat muslim Indonesia? Apa untungnya bagi saya? Nggak ada. Betul tidak? Keselamatan masing-masing. Masuk neraka surga masing-masing. Apa urusan dengan saya? Tapi kita senang saja kalau ada orang yang terselamatkan. Kita senang saja kalau kita bertambah saudara muslim kita. Kita bertambah saudara kita nanti yang berkumpul di jannah. Betul tidak? Itu yang ya nilai plusnya aja lah. Sama kayak kita misalnya pingin Bu Darni selamat. Karena kita tahu Bu Darni ya, ini kan orang baik. Bu Darni ini orang baik. Alangkah sedihnya kalau kita hanya berkumpul di dunia, bahkan di dunia pun mungkin cuma ketemu secara online, nggak pernah ketemu secara fisik, nggak pernah ketemu secara langsung. Meninggal, nggak ketemu lagi selamanya. Karena Bu Darni menuju kebinasaan. Ya. Mohon maaf, ini sudut pandang Islam. Sedangkan kita akan berkumpul di jannah. Kan sedih. Tapi ya sudah, itu pilihan orang. Kalau kita kan cuma bisa mengkabarkan supaya mereka selamat. Ya. Dan ini sudah cukup lama ya gonjang-ganjing ini. Bahkan teman-teman bisa cek ya, saya pernah bahas ini 1 tahun yang lalu, artinya udah lebih dari 1 tahun, di mana saya katakan Dr. Richard menangis terharu mendengar penjelasan Kodondi tentang Islam. Dan video ini cukup viral teman-teman, karena ditonton kurang lebih 3,5 juta orang ya, kalian bisa lihat. Sudah beredar, diri dokter sudah mualaf. Mungkin seperti apa sih dok, pada akhirnya membagi kabar bahagia ini ke halayak ramai. Oke, pertama halo teman-teman semuanya, assalamualaikum semuanya. Udah lama banget aku nggak ngobrol dengan media, udah lama banget aku nggak kumpul dan ngomong di media seperti ini ya. Terakhir kali itu di hijab, itu pun karena aku buka usaha sebenarnya. Aku sudah lama banget nggak kasih statement ya. Di sini aku kasih tahu bahwa sebenarnya sejak 2 tahun, benar berita yang beredar, sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena aku tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga keluarga aku adalah keluarga non-muslim, aku harus menjaga perasaan mereka. Dan aku juga punya alasan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbuat, dan lain sebagainya. Aku tidak ingin ketika aku masuk Islam, aku malah menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluargaku. Dan aku nggak mau itu banget ya. Karena itu menurutku adalah hal yang privat antara aku dengan Allah, dengan Tuhan ya. Jadi aku nggak mau ketika aku agama Islam, tapi malah nyakitin orang lain. Ya, menurutku itu tidak bijaksana. Yang kedua, aku tidak ingin dicap untuk mencari eksistensi terkenal karena Islam. Aku nggak mau. Aku bilang dengan Ustadz Felix Xiao, itu sebenarnya ada di, aku nggak tahu ya, episode 1 atau episode 2, karena kemarin kita ada take episode lagi. Aku ada ngomong dengan beliau, itu 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu aku ngomong bahwa aku tidak ingin dikenal karena aku tuh Islam, karena aku mualaf. Aku nggak mau. Aku pengen dikenal karena prestasi aku pengen dikenal karena karya aku pengen dikenal karena memang diriku. Dan agama itu adalah privat aku dengan Tuhan. Yang ketiga, aku pengen kasih edukasi ke masyarakat tentang agama Islam. Aku pengen ikut berdakwah, tapi dengan caraku. Aku kan bukan ustadz, ilmu keagamaanku juga rendah banget. Jadi aku pengen bikin acara dengan teman-teman, dan itu aku buktikan dengan karya. Jadi ini hasil selama 2 tahun yang aku lakukan. Jadi aku bikin podcast, dan podcastku juga konsepnya berbeda. Kalau semua orang bikin podcast, mungkin narasinya adalah Islam dengan Islam, sudah Muslim dengan Muslim ya. Menurut aku sudah hal yang biasa. Dan aku pengen bikin satu POV di mana satu orangnya ini non Muslim dan ngeyel. Dan akulah yang akan menjadi orang yang ngeyel itu, yang akan bertanya dengan kekritisanku, pertanyaan dengan kebodohanku, pertanyaan dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang liar ada di masyarakat aku tanyakan. Dan pada waktu itu Ustadz Felix dan teman-teman ustadzku yang lain itu semuanya support banget ya, semuanya support dan bimbing aku. Makanya aku bilang pada waktu download aku bikin tahun lalu itu adalah karya sebenarnya, itu adalah satu karya. Meskipun mungkin ada beberapa dari teman-teman meragukan atau
dari teman-teman justru bilang wah ini malah melecehkan. Menurut aku enggak ya, mungkin justru karena program itulah orang-orang yang tidak mengenal Islam jadi lebih mengenal. Kan ada program-program tertentu, mungkin ada teman-teman yang sudah Islam pengen belajar, ada orang yang di luar sana yang belum kenal pengen belajar. Nah, aku pengen bikin forum seperti itu sebenarnya. Namun kan apa yang terjadi belakangan ini kan cukup nggak enak didengar ya. Dikatakan aku mencari nama atau apa, mencari uang atau apapun lah itu ya. Dan menurutku itu tidak baik dan tidak benar. Maka kemarin juga aku sudah diskusi dengan keluarga, minta izin juga dengan keluarga, dan akhirnya diizinkan. Dan menurutku ini adalah momen yang tepat untuk aku mengumumkan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini nggak jadi fitnah lagi kemana-mana. Aku sudah belajar dan sudah Islam juga sejak 2 tahun yang lalu, bukan baru-baru ini. Dan itu juga sudah diaminkan dan sudah diperdengarkan juga oleh kedua guruku ya. Jadi ini nggak sepihak klaim ya. Dan mudah-mudahan aku terus ke depan bisa berkarya. Dok, persisnya kapan sih, Dok? Ini kan gini dok ya, posisi gini. Tak ingat aku. Pertama gini dok, saya ucapin selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pernyataan dokter kan mematahkan asumsi-asumsi yang bahkan dari rival dokter ya, yang merasa diri rival sih, ya kan. Dan juga mematahkan foto yang ada di gereja waktu itu kan. Nah, sampai detik ini dokter kan masih dibilang apa ya dok, bukan mencari keuntungan tapi memain-mainkan gitu. Berpengaruh gak sih dok sama yang lagi istiqomahnya sekarang gitu? Kalau berpengaruh atau tidak, bagi aku tidak masalah. Pengaruh sih, pengaruh. Kalau ke bisnis itu sangat pengaruh. Ke diri aku pengaruh. Banyak komentar, buktinya kan banyak beberapa komentar-komentar jelek, orang berpandangan jelek ya. Tapi ke pribadi aku sendiri, ke perasaanku itu nggak pengaruh. Kalau ke perasaanku, alhamdulillah sejak aku banyak belajar, aku cukup bijaksana dan melihat ini sebagai ujian hidupku, sebagai kesempatan aku untuk naik kelas, jadi lebih baik lagi. Jadi kalau aku pribadi sih nggak ada masalah ya. Dan yang aku pengen tunjukkan di sini, ini adalah karyaku. Kalau kalian kemarin kan beberapa fitnah bilang mungkin mencari exit, mencari eksistensi, mencari uang. Aku sudah lakukan ini 2 tahun loh. Kalau aku pengen cari exit, mungkin 2 tahun yang lalu aku sudah umumkan. Kalau memang aku cari tenar, mungkin dari 2 tahun yang lalu sudah aku umumkan. Tapi kan ini enggak. Dan kalau misalnya, aku pun juga nggak ada niat sih sebenarnya untuk berbicara dengan media seperti ini ya. Karena nggak ada guna. Ini kan hubunganku dengan Tuhan ya. Nggak ada, aku mau ngomong di depan kamera, nggak juga urusanku sih sebenarnya, nggak ada masalah. Dan paling nggak aku bisa membuktikan dalam karya. Yang paling penting itu kan bisa kita nunjukin. Kalian Islam atau tidak kan kalian tunjukin. Kalian sholat nggak? Kalian bersedekah nggak? Kalian kasih apa untuk agama kalian? Dan selama 2 tahun ini, bahkan sebelum aku mengumumkan, aku sudah kasih karya. Aku sudah podcast berapa banyak ustadz yang aku datangkan, berapa banyak yang paling enggak, aku nggak tahu ya, mungkin kalian bisa nilai, bermanfaat nggak untuk kalian. Aku bikin brand hijab. Bukan hijab dulu baru aku muslim kayak gitu ya. Aku bikin, karena apa? Aku pengen bikin karya. Aku pengen tunjukkan dulu karyaku. Bahwa inilah konsistensiku, inilah bentuk kekonsistensianku di agama Islam. Dok, alasannya apa sih dok kalau boleh tahu dulu awal kali terpanggil? Hidayahnya mungkin ketika waktu untuk masuk apa? Karena kan Islam. kita tahu kan dokter mungkin ketika di agama yang lama cukup taat. Enggak juga sih. Juga. Apa dok awalnya? Apa dok? Awalnya enggak sih. Sebenarnya aku ngerasa ada kekosongan aja ya. Jadi mungkin kalau aku bisa flashback balik ya, dulu tuh mungkin aku ngerasa aku sudah sempurna banget, aku sudah ada di puncak juga, aku sudah punya semuanya, aku punya klinik besar, aku punya skincare yang bagus, aku punya masyarakat juga sayang banget dengan aku punya keluarga yang luar biasa sempurna. Tapi aku ngerasa kayak semuanya itu karena aku yang hebat, karena aku yang luar biasa. Tapi aku ngerasa kayak ada yang kosong ya, kayak ada aku kehilangan tujuan hidupku lah. Aku ngerasa tujuan hidupku itu cuma dunia banget ya. Jadi karena kebetulan ada yang ngajarin, ada yang bimbing, itu yang cukup merubah hidup aku sih. Terutama program download tahun lalu sih. Program download tahun lalu itu merubah aku tuh jadi lebih kalem. Mudah-mudahan ya, aku nggak tahu ya, doakan ya. Tapi yang jelas setelah itu kan aku jadi klarifikasi aja aku males sih.
kalian kan cari aku terus kan, pengen tanya soal inilah itulah, aku aja malas ya untuk klarifikasi ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang kemarin kan saham 20%, aku jawab juga percuma, memang nggak ada masalahnya, mau ngapa gitu punya. Kalau kalian tanya dengan aku lagi, apalagi fitnahanku, aku juga nggak tertarik untuk menjawab sih. Kalau memang itu yang pikiran kalian ya, aku nggak bisa jawab kayak gitu punya, aku nggak bisa ngomong. Tapi ya syukurnya ada hari inilah aku bisa menjelaskan untuk kalian semua. Dok, Dan nggak gampang aku bisa ada di posisi hari ini menjelaskan untuk kalian semua. Dok, respon keluarga sendiri seperti apa dok dengan keputusan pada dokter? saat proses mualaf itu terjadinya di mana, di Di masjid Palembang, Manakah, enggak. atau bisa di spill dengan Nah, ini ya. surat mualafnya tidak dok? Untuk apa? Itu tuh pertanyaan paling konyol yang pernah saya dengar. Mana video apa itu namanya? Ada video syahadatnya. Aduh, itu jawaban yang, itu pertanyaan yang paling konyol yang pernah saya dengar. Saya tanya dengan kamu agama apa? Islam. Ada nggak video syahadatnya? Boleh nggak saya minta? Untuk apa? Emang kalau saya minta kamu jadi masuk surga? Emang kalau saya minta saya jadi masuk surga? Enggak. Ngapain kita meragukan seperti itu punya? Dan itu kan urusan kita masing-masing. Itu urusan saya. Biarkan itu menjadi urusan saya dengan Tuhan. Yang jelas saya lakukan itu dengan guru saya. Dan kemarin juga kan kita sudah ngobrol sama-sama ya semuanya ya. Jadi aku lakukan itu di Palembang, dan proses belajar sih sampai hari ini juga aku proses belajar. Kalau kamu tanya sertifikat, aku kemarin ditandatangani sertifikat dikasih ke aku. Cuma aku nggak tertarik juga dengan sertifikat itu. Aku ngomong dengan Ustadz Dery, bagi aku nggak penting. Untuk apa sih sertifikat itu? Aku bilang yang paling penting kan hati aku, bukan sertifikatnya. Mana yang lebih penting, KTP kalian Islam atau kelakuan kita yang Islam? Kadang-kadang kita pengennya KTP-nya Islam, tapi kelakuannya kagak Islam. Aku juga nggak ada guna. Aku juga nggak akan pakai untuk nikah lagi. Jadi untuk apa? Respon keluarga atau orang tua, tentang terus keputusan istri, ini cukup berat ya kan dok? Artinya keluarga besar memang sangat. Iya, jadi kalau respon keluarga, yang pertama penolakan ya. Dari 2 tahun yang lalu itu penolakan yang besar-besaran banget. Bahkan aku diancam atau apalah kayak gitu ya. Tapi ancaman keluarga lah ya, mungkin. Tapi ya aku diem aja. Mungkin strategiku juga kan pelan-pelan untuk dibicarakan. Mungkin mereka mendengar dari media, pelan-pelan mereka sudah terbiasa. Tepatnya 1 tahun yang lalu istriku baru kasih tahu, istriku juga go ahead, nggak jadi masalah. Kalau memang itu yang pilihan hidup kamu, dia bilang ya lakukan saja. Aku senang banget, dan istriku support banget. Yang paling sulit kan menghadapin keluarga besar ya, orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekitar mungkin nggak sampai 1 bulan yang lalu aku sudah putuskan, dan aku berbicara dengan mereka, dan alhamdulillah mereka bisa mengerti. Maka kalau mereka nggak mengerti, mungkin aku nggak umumkan juga hari ini sih. Kemarin aku nggak umumkan, tapi karena mereka sudah mengerti, ya udah akhirnya saya ambil keputusan jalan ini. Istri sendiri mohon maaf masih di agama yang sebelumnya atau ikut mualaf juga sama kayak dokter? Doakan saja. Ini juga ya untuk teman-teman ya, aku kasih tahu ya, bahwa menjadi seorang mualaf atau pindah ke agama yang baru itu nggak gampang ya. Aku juga pasti harus banyak belajar, dan untuk terutama kan di lingkungan keluarga aku juga non muslim, nggak gampang. Jangan sampai kalian itu menganggapnya aku tuh harus kayak gimana ya, kayak ustad lah kayak gitu ya. Aku jauh banget, aku cuma belajar doang kok, dan doakan sajalah istriku pokoknya bisa mau belajar juga. Ini kan pelan-pelan ya. Sebenarnya strategi gue dari pertama kali kan bikin hijab itu salah satu strategi juga ya. Sekaligus bisnis, kan menyelam minum air boleh ya, bisnis juga, melibatkan istri juga. Karena dia ngomong, kalau aku ngomong dengan dia kan, aku mau bikin brand hijab, bilang. Kalau dia pada waktu itu ngomong aku nggak mau, aku nggak bikin. Tapi pada waktu itu istriku bilang gas, dia bilang ayo bikin. Dia bilang, tapi aku bilang, kalau misalnya bikin, nanti kamu yang jual ya. Masa aku yang jual, aku bilang. Oh iya, nggak apa-apa. Kan, itu kan salah satu langkah nih awal. Kalian kan jangan minta langsung muluk-muluk lah. Pelan-pelan, langkahnya pelan-pelan. Tapi kemarin misalnya istri sendiri juga pindah agama, tapi bukan Kristen, entah Buddha atau Hindu gitu dok. Ya, justru itu yang sebenarnya menunjukkan bahwa ini tidak gimmick. Ya, karena awalnya saya itu adalah Katolik, istri itu adalah Buddha. Istri pindah ke Katolik itu karena menikah dengan saya.
Dan ketika saya pindah memeluk agama lain, maka ya menjadi apa ya? Ya berarti kan nggak perlu lagi dong kan dia pindah pada waktu itu pindah ke Katolik kan karena pernikahan, sehingga dia bilang dia mau apa yang dia percayainya. Saya bilang monggo, nggak ada masalah. Seperti dia membebaskan saya kepercayaan saya, ya saya juga membebaskan kepercayaan dia. Asal kita janji sama-sama itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia bilang mau kamu mau agama apapun nggak masalah, yang penting kamu jadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, laki-laki yang lebih baik, suami yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan pimpinan yang lebih baik. Aku bilang ya siap. Dan selagi dia menjadi istri yang baik, aku sih nggak ada masalah. Pelan-pelan ya kita ya. Berarti setelah dokter pindah agama baru istri kembali lagi ke agama. Betul. Dan dia duluan yang mengumumkan sebenarnya, bukan aku. Nah, anak-anak sendiri gimana, Dok? Kan dokter Islam. Mungkin bisa di podcast orang lain bisa dibahas ini karena saya Islam, istri Buddha, anak-anak Katolik masih sampai sekarang. Oh, anak-anak. Masih ngantar ke gereja kan ke anak-anak? Anak-anak ke gereja setiap minggu masih ke gereja. Dan bagi aku nggak jadi masalah. Mereka nanti pada saat dewasa mereka akan memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Berarti sudah pasti pengertian, Dok, artinya kan biasanya kan bareng-bareng nih keluarga ke gereja setiap minggu. Ini harus anak-anak sendiri sudah kasih pengertian atau seperti apa? Sudah, mudah-mudahan. Responnya mereka, Dok? Respon mereka support sih, kita pokoknya satu keluarga kita support. Ya ini kan kebebasannya karena sebenarnya ini masalah kepercayaan ya bagi aku, dan aku minta tolong banget dengan masyarakat juga nggak usah terlalu diributkan masalah seperti ini punya, karena sekali lagi pindah itu nggak gampang. Kita perlu penyesuaian, jangan sampai nanti orang-orang di luar sana itu membenci cuma karena kita yang nyinyir kayak gitu. Padahal kan kita harus mengerti satu sama lain kesulitan orang ya. Dok, bulan puasa ini gimana? Sudah belajar puasa atau yang kedua berarti. Sudah, meskipun masih bolong-bolong, dan aku juga pengen bantah satu fitnah juga ya, karena banyak orang yang fitnah kayak gitu punya ya, bahwa itu aku berpura-pura atau apa ya. Mau itu berpura-pura atau enggak ya cuma akulah yang tahu ya. Aku juga bukan orang yang 100% taat, aku nggak langsung haji besok, nggak juga ya. Aku jadi tetap Dr. Richard apa adanya, seperti ya aku masih belajar lah, masih jauh banget dari apa adanya. Dan ini bukan Ramadanku yang pertama, ini Ramadanku yang kedua sebenarnya. Dok, sensasi mungkin bangun sahur nih ya, kan biasanya kan nggak pernah sahur nih sebelum di agama sebelumnya itu bangun harus pagi banget gitu. Gimana, Dok? Terus Saya biasa bangun pagi. Saya orangnya morning person dan biasa bangun pagi. dokter makan apa, Dok, biasanya kalau Saya biasa bangun pagi. Saya kerja dari pagi, dari subuh kan saya sudah kerja. untuk sahur biasanya makan apa, Dok? Sekarang menu-menunya Sama sih, masih seperti manusia pada umumnya. Gak ada perubahan. Saya juga bukan sultan, jadi makan pada umumnya saja. Dokter, izin klarifikasi. Ini soal foto yang beredar 2 tahun lalu. Pada saat itu mengatakan foto tersebut dokter masih merayakan Hari Raya Natal, Dok. Mungkin klarifikasinya seperti apa, Dok, dengan adanya foto-foto tersebut yang beredar gitu. Oke, ada beberapa sebenarnya yang sentimen yang fitnah ya jatuhnya ya. Yang pertama, ucapan Natal saya di Desember lalu ya, itu foto di Sagrada Familia itu di Barcelona, itu dalam tidak keadaan misa, dan foto tersebut tuh diambil tahun 2022 akhir, dan tahun 2023 itu saya mengucapkan selamat Natal juga menggunakan foto itu, Desember 2024 juga menggunakan dengan foto itu, namun mungkin digoreng-goreng dan dibawa penggiringan opini seolah-olah ya apapun dah kayak gitu ya. Saya juga menghormati banget keluarga saya yang non muslim, maka ya saya cuma ngomong bahwa itu foto tahun 2022. Dan saya juga kemarin ngobrol dengan Ustadz Felixio, dengan Ustadz Dery, ya bagi mereka juga nggak ada masalah kok foto di gereja, mereka juga ada foto di depan gereja juga. yang podcast sama Pendeta Gilbert kan ketika itu beredar keluar itu juga kan, Dok? Ya, itulah namanya penggiringan opini ya. Waktu di Pendeta Gilbert, saya sudah jelaskan pada waktu itu beliau mengundang saya itu memberikan motivasi untuk anak-anak muda. Ya, mereka menilai saya sebagai seorang pengusaha yang cukup punya prestasi, punya karya, mereka datang dan untuk kasih motivasi mereka karena katanya anak-anak Gen Z ini katanya lembek-lembek semuanya. Oke, saya kasih motivasi, cukup sampai di situ aja. Saya ada beberapa mungkin pernyataan saya yang sedikit slip di lidah saya, mungkin karena saya juga masih baru, masih belum terbiasa, saya minta maaf, tapi saya apa adanya aja sih. Dok, selama 2 tahun ini prosesnya seperti apa? Mungkin udah bisa apa aja mungkin, Dok, berbagi gitu, kayak sholat mungkin sudah baca-bacaannya gitu, Al-Fatihah segala macam. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, masih bolong-bolong, masih harus belajar.
Berarti yang Mengajarkan Mengajarkan dokter yang Pak Ustadz Dery dok. Ustadz Dery mau ajak dokter untuk naik haji. Aduh ampun. Amin. Kadang-kadang aku yang bikin ini nih harapan orang tinggi banget. Kalian begitu tahu Ustadz Dery kemarin ngepost ya, Dr. Richard itu adalah seorang Muslim. Kalian tahu nggak siapa yang ngechat aku? Ustadz Halid masa lama, ayo kita umroh bersama. Saya bilang, kenapa harapan orang tinggi banget ke gue ya? Sabar Pak, pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan, merangkak dulu, pelan-pelan, nyaman dulu ya. Dok, pada saat menjadi mualaf di Palembang ya 2 tahun lalu itu, Saya takut lama-lama saya disuruh mimpin ngaji lama-lama. saksinya siapa aja sih dok pada saat itu? Ada saksi mungkin selain Ustadz Dery? Ada karyawan saya aja sih dengan Ustadz Dery pada waktu itu. Dok, kemarin kan ngerasa kosong ya. Sekarang apa sih yang dirasa gitu? Mungkin ucapan-ucapan apa dari Ustadz Dery atau Ustadz Felix yang bikin adem atau seperti apa gitu Bang? Secara umum sih saya ngerasa lebih tenang ya. Jadi kayak di tahun 2024 kemarin kan aku ngadepin badai juga yang bahkan lebih besar dari sebelum aku masuk Islam ya. Ada banyak masalah yang datang, tapi ada banyak fitnah, penggiringan opini, ya, berita-berita yang dibuat, semuanya tuh salah ya. Kayak ada yang ngomong Islam itu kan sudah jelas ya. Aku bisa buktikan di sini bahwa itu adalah fitnah. Ada penggiringan opini yang luar biasa besar, ada juga ada yang ngomongin izin praktek gak ada pokoknya penggiringan opini gila-gilaan lah pada waktu itu. Tapi yang luar biasa kan saya cukup tenang ya. Bahkan saya nggak panggil media, saya nggak ngomong. Biasanya kan kalau dulu waktu Mbak Kartika Putri, ya kita kumpul lagi sih gitu ya. Ya ini malah banyak yang ngomong, Gil, Dr. Richard dulu ngomong terus, kalau kayak sekarang aku juga males sih. Ya maksudnya aku sudah buat karya. Kalau kalian masih bisa digiring opini yang seperti itu punya, ya bukan salah aku. Aku kan sudah selama ini bikin karya, bikin download 30 episode. Aku berapa banyak bikin kajian online ya aku ngomong ya. Berapa banyak skincareku yang kalian bisa pegang sendiri. Emang aku coret pakai spidol? Kagak. Waktu aku jual, aku tunjukin, gak ada yang aku sumputin kayak gini punya kan. Atau aku jual, aku bohong kayak gitu kan, aku sembunyiin. Nggak ada, aku buat seperti itu. Semuanya aku apa ada yang aku jual ya aku tunjukin, apa yang aku jual apa yang aku tunjukin. Tapi kan somehow terjadi beberapa penggiringan opini dan berhasil ke masyarakat. Ya nggak apa-apa, aku terima itu sebagai ujian hidup aku. Suatu hari juga fakta akan terbuka, suatu hari juga kebenaran pasti akan timbul, akan muncul seperti hari ini. Ya jadi pahala aja lah untuk aku. Masih rasa jumawa nggak sih Dok? Enggak lah, aku ngapain jumawa, aku nggak jumawa. Dokter sebelumnya kan kayak semua ini gara-gara aku segala macam. Kalau sekarang gitu ngerasanya? Sekarang aku ngerasanya apa ya, tenang aja, bijaksana. Aku ada ngerasa sedih sih. Yang bikin aku sedih itu sebenarnya karyawan-karyawanku ya. Yang aku khawatirin sebenarnya karyawan-karyawanku. Kalau aku sih sendiri sih nggak ada masalah ya. Mau dihancurkan sampai ke tanah sekalipun, mau dihancurkan sampai apapun juga, aku nggak takut sedikit pun. Karena ya aku sudah cukup punya tabungan juga, aku juga punya cukup banyak juga fondasi ya. Aku juga bisa melindungi anak istriku dengan baik. Tapi yang aku takutin itu sebenarnya karyawan aku ya. Di situ yang aku tiba-tiba aku sadar bahwa ternyata aku sayang banget dengan karyawanku. Hikmah di tahun 2024 adalah aku sadar bahwa ternyata aku tuh sayang banget dengan karyawan aku. Waktu meeting tahunan kemarin di bulan Desember, aku ngeliat karyawanku masing-masing satu-satu maju, nangis, mereka ngerasa sedih. Mereka tuh ngerasa sedih itu karena kita nggak rasa ada sesuatu, ada yang salah, tapi dizolimin, merasa orang takut, menghindar. Itu yang buat aku nangis ya. Itu yang buat aku nangis. Aku sedih banget. Aku sedih banget karyawan aku kehilangan kebanggaannya, dimana mereka selama ini kan bangga ya. Saya kerja di Athena, saya kerja dengan Dr. Richard, semua produknya bagus, semua ininya bagus. Dr. Richard juga sering kasih edukasi ke masyarakat. Tiba-tiba ada penggiringan opini seperti ini punya, saya pun juga ngerasa sedih dan saya ngerasa malu dengan karyawan. Maka itu saya putuskan, saya akan dedikasikan hidup saya lebih untuk bangun usaha saya akan fokus ke bisnis saya saja, saya nggak akan ngurusin yang lain lagi. Saya akan berhenti review, saya akan fokus di bisnis saya, bukan untuk saya. Kalaupun suatu hari nanti saya akan jadi lebih besar, jadi lebih tinggi lagi dari hari ini, saya lakukan ini untuk karyawan-karyawan saya. Review udah di stop sama dokter? Ya sudah lama saya stop, sudah sejak BPOM, sebelum BPOM kemarin.
Ya, teman-teman sudah dengar sendiri ya dari Dr. Richard Lee tentang bahwa dia sudah menjadi seorang Muslim dari 2 tahun yang lalu. Dan mengapa hal ini dirahasiakan? Mengapa hal ini tidak diumbar ke publik? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, karena tidak ingin menyakiti keluarga. Ya, kita tahu teman-teman, menjadi mualaf biasanya akan mendapatkan pertentangan yang luar biasa dari keluarga, terutama keluarga inti. Dr. Richard Lee sudah punya istri. Tentu saja teman-teman, punya iman yang berbeda dengan pasangan hidup serumah, ini kan agak kacau. Betul tidak? Kalau sendirian, single, ya nggak ada masalah, tinggal ya pilihan kamu gitu. Tapi ini ada istri, coy. Nggak segampang itu. Ada anak, ada mertua, ada orang tua. Aduh, ribet lah. Bagi teman-teman yang bilang, loh buktinya teman saya gampang, buktinya sini gampang. Ya setiap orang punya kondisi, punya struggle yang berbeda. Setiap orang pasti punya hal yang, ya, yang inilah, yang istilahnya dia pun harus jaga benar gitu. Dan saya tahu betul, ya tahu betul bagaimana kondisi tersebut. Karena saya pernah mengalaminya teman-teman. Di saat saya mualaf, saya sembunyiin. Jujur saya katakan, tahu nggak? Kakak saya tahu dari mana? Gara-gara dia lihat CCTV saya lagi sholat. Digangguin saya habis itu. Loh, dia bilang lihat nih CCTV. Dikirimin video kan. Saya pikir masuk maling gitu ya. Saya pikir rumahnya masuk maling atau apa gitu. Kasih nampak CCTV. Rupanya saya lagi sholat. Situ awal mulanya. Kenapa saya jaga? Ya karena saya tahu gitu bagaimana pertentangan yang akan mereka lakukan, bagaimana pandangan mereka dan sebagainya. Kita kan nyari momen gitu untuk menjelaskan, tapi ya kembali lagi, semua itu caranya Allah. Mungkin ini ya, tentang Dr. Richard Lee mualaf ini, ya semua kan ini karena kemarin dari Ustadz Dery Sulaiman. Ya, dari Ustadz Dery Sulaiman yang mengatakan dari 2 tahun yang lalu sudah syahadat, baru dari situ banyak yang bertanya, mendesak kepada Dr. Richard Lee untuk menjawab dan sebagainya. Ya sudah, ya akhirnya diungkap semua. Jadi setiap orang itu punya ini ya, punya jalur dan jalannya masing-masing. Dan sekali lagi, kalau saya sih prinsipnya, ya kayak contoh kakak saya lihat CCTV, artinya ini cara Allah supaya saya yang mau nggak mau harus ngomong. Artinya Allah yang bilang udah selesai, udah saatnya kamu ngomong. Nah, begitu juga dengan waktu channel saya viral, gara-gara Paul Jang goreng berjilid-jilid dengan channel-channel sebelah gitu kan, goreng-goreng saya, ya terus bilang gini, terakhir banyak teman saya yang jadi tahu. Ya biasalah, teman satu tahu, yang lain juga akan tahu gitu. Pokoknya kena satu, ya udah yang lain akan tahu. Karena langsung informasi itu kan berjalan. Apakah saya marah? Coba saya tanya. Saya marahnya dengan Polikarpus yang fitnah ya. Kalau nggak fitnah nggak masalah. Tapi mereka fitnah kan, wah ini begini, begitu. Terus teman saya nanya, apa benar fitnahan-fitnahan yang dibuat Polikarpus? Saya bilang, kalian tahu betul bagaimana saya, dan saya sih lihat video originalnya. Saya cuma ngomong tentang HTD. Yang ngomong HTD, saya cuma menyampaikan ada pendeta yang ngomong seperti itu. Bukan saya yang ngomong Yesus, HTD yang ngomong Yesus. Begitu mereka nonton, oh iya, ya sudah. Dan di situ ada kelegaan dari saya. Artinya apa? Akhirnya teman-teman yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Kalau saya sudah mualaf, nggak perlu lagi saya tutupi, nggak perlu lagi saya hindari mereka. Udah selesai gitu. Begitu juga dengan keluarga. Begitu tahu ya sudah. Nggak enak kan bentar aja gitu. Tapi akhirnya selesai. Artinya ada yang diangkat. Ya, dari perasaan kita itu ada yang diangkat oleh Allah. Dan semua itu jalannya Allah. Kalau saya sih prinsipnya ya sudah, memang itu udah jalannya, kita lewati saja, kita jalani saja. Artinya itu rencana Allah. Dan rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Itu aja. Ya iman kita adalah, oh ini udah yang terbaik. Udah jalani. Ya, jadi yang teman-teman harus tahu kenapa dirahasiakan oleh Dr. Richard selama 2 tahun. Dia tidak ingin dicap kalau jadi mualaf itu supaya popularitas. Seperti yang selama ini Polikarpus fitnah. Kita lihat bagaimana Om Deddy Corbuzier difitnah bisa-bisan oleh channel-channel Polikarpus. Wah, dia mualaf supaya terkenal, supaya populer, supaya gampang ini dan itu. Pret! Ya. Saya katakan pret buat kalian. Apa jadi mualaf itu gampang?
apa jadi mualaf itu dapat privilege? Ya kembali teman-teman. Ya saya nggak mengatakan bahwa jadi mualaf itu jelek semua. Ya enggak teman-teman. Yang pertama keselamatan sudah didapatkan. Terus kalau kita bicara di dunia, ya mungkin plusnya adalah sekarang akan bertemu dengan saudara-saudara baru, akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Ya. Tapi apakah artinya mulus semua? Ya enggak. Contohnya saya nih. Begitu mualaf ketahuan sama teman-teman, ya terpaksa saya mundur dari usaha. Klien saya semua Kristen dan Buddha Konghucu. Nggak ada yang Islam. Klien kami yang dulu. Mau nggak mau saya mundur. Ya nggak enaknya itu kan hilang penghasilan utama saya. Ya sebelumnya sebulan bisa sekian dan itu menutupi pengeluaran saya. Tiba-tiba saya harus cari yang lain untuk menutupi pengeluaran saya. Wah, awal-awal setengah mati guys. Karena kan kita hitung. Uang kita bisa bertahan berapa lama nih. Artinya ada waktu yang harus kita kejar nih untuk mengembalikan semua itu. Oh, setengah mati. Bahkan teman-teman saya kadang masih nanya sama saya, nggak menyesal kamu buat channel, gara-gara channel ini kamu jadi gini. Ya, saya bilang sudah terjadi, mau gimana? Mau gimana? Kalau kalian nanya, mana lebih enak kehidupan saya dulu sama sekarang? Ya, saat saya belum diketahui oleh teman-teman yang Kristen, ya yang lain gitu, masih fokus dengan usaha saya. Ya kalau dibilang enjoy, lebih enak enjoy dulu teman-teman. Saya harus akui. Artinya fokus saya adalah dulu ngopi, malam kita ngobrol bareng, ya. Saya ngonten cuman siang, udah fokusnya kerjaan, jalan-jalan gitu. Begitu di Medan yang saya jumpai, ya mohon maaf gitu ya. Semua perokok, saya sakit kepala teman-teman. Yang gak enaknya cuman gara-gara rokoknya aja. Gitu. Jadi ada beda. Dan kalau dibilang jadi mualaf untuk terkenal, ya bukannya Dokter Richard dari dulu sudah terkenal. Deddy Corbuzier dari dulu sudah terkenal. Kalau kalian bilang ke saya, wah kamu cuma ingin terkenal. Kalau saya ingin terkenal, saya tampil wajah. Saya kemana-mana. Saya paling gak suka sebenarnya. Dan saya aja sampai detik ini kadang bertanya sama Allah, kenapa jalan ini yang Allah berikan itu? Yang dulunya gara-gara COVID ya, gara-gara menjawab lagi, terus ada temen ya, nawari bilang, kok nggak ngomong sendiri aja, buat channel sendiri, jawab sendiri gitu, ngomong sendiri. Awalnya kan dari situ, jadi Pak Allah kasih jalan luar biasa sekali gitu, sampai Goldian, ya, terus Ayubi bilang, kok bisa ya? Mereka pun sampai, ya karena Allah dia bilang. Karena mereka lihat juga nggak masuk akal jalan yang Allah bukakan kepada saya. Oten datang menyerahkan diri satu persatu, menyerahkan diri. Apa karena saya pintar? Enggak, saya nggak ada apa-apanya teman-teman. Teman-teman yang lain luar biasa pintar-pintar. Saya nggak ada apa-apanya. Tapi memang Allah pakai saya gitu kan. Nah, bedanya di situ aja. Terus Dr. Richard bilang dia ingin mengedukasi tentang Islam kepada masyarakat. Ya, artinya yang dia targetkan tentu saja keluarganya juga, supaya keluarganya tahu tentang Islam, mungkin lewat konten-konten dia, lewat ya, undang-undangan kepada para ustadz, supaya keluarganya juga makin tahu, makin kenal tentang Islam. Kan nggak mungkin dia podcast istrinya, keluarganya nonton. Ya walaupun mungkin nggak nonton full, tapi pasti ada nonton. Pasti ada tahu. Oh, kemarin suaminya ngobrol sama ustadz siapa gitu kan, bahas apa. Nah, di situ jelasin tentang Islam. Ya lama-lama jadi ngerti. Kan begitu. Dan kita tahu penyebab Dr. Richard Lee memutuskan mualaf itu gara-gara jawaban yang dia dapat dari surat Al-Baqarah ayat 155, 157 yang menjelaskan tentang apa? Bahwa semua manusia akan mendapatkan ujian, teman-teman. Tetapi sekali lagi, itu semua, ya, semua Allah berikan dengan maksud supaya kamu naik kelas. Supaya kamu apa? Supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih kuat. Dan kita punya reward adalah jannah. Ya, reward kita jannah. Jadi ujiannya cukup berat. Ya, cukup berat. Kalau ujiannya gampang, apalagi nggak perlu ujian, sudah ada yang gantikan, ya, sudah ada yang psikopekan, sudah ada joki yang menggantikan kamu pergi ujian. Nah, itu biasanya hadiahnya kipas angin, teman-teman. Ada orang kan gitu, aduh saya nggak mau belajar, saya nggak mau pusing, udah sewa jasa joki. Jokinya yang menggantikan dia pergi ujian, jokinya yang menebus dia, ya, menebus dia dari ujian. Itu hadiahnya kipas angin yang itu, guys. Ya, beda.
Jadi sekali lagi, semua ini milik Allah. Semua ini milik Allah. Seperti yang disampaikan ya, bahwa dunia, apapun, harta benda kita, itu semua titipan. Semua titipan. Jadi kalau ada yang merasa, loh tiba-tiba saya kehilangan ini. Nah, kayak inilah, lagi banjir nih guys. Ya, Jakarta lagi terkena banjir yang luar biasa. Banyak orang kehilangan harta bendanya. Kita lihat bagaimana sikap mereka. Ini kan ujian yang Allah berikan. Apakah kita ngotot? Ya, kita ngotot mengatakan bahwa ini milik saya, kenapa direbut? Ada orang kan gitu. Saya berusaha keras dari dulu ngumpulin harta ini, tiba-tiba kok hilang begitu saja. Dia nggak sadar bahwa ini semua titipan. Kau siapa? Yang lebih lucu, ada orang-orang tertentu merasa bahwa dia berhak atas segalanya. Saya pingin anak, berikan saya anak. Kalau kamu tidak berikan, kamu bukan Tuhan yang benar. Menyembah Tuhan yang lain. Wah, dikasih sama setan. Dapat kau anak. Supaya kau makin menjauh dari Tuhan yang benar dan menyembah setan. Banyak yang seperti itu. Kita lupa bahwa kita ini hanya hamba. Ya, kita ini hanya hamba yang dititipkan. Jabatan dititipkan. Harta dititipkan. Bahkan anak kita sendiri. Anak kita sendiri pun titipan. Jangan pernah berpikir ini anak saya, maka saya berhak dan sebagainya. Titipan semua. Allah hari ini cabut-cabut, selesai kau. Apa yang mau kau bilang? Nggak ada, teman-teman. Jadi kita tuh selama di dunia, kalau saya bilang ya, resep bahagia itu adalah ya selalu sadar diri. Itu goldian. Itu paling terngiang-ngiang dia. Setiap hari saya bilang, resep dari segalanya adalah tahu diri. Tahu diri. Tahu bahwa kita nih hanyalah hamba. Paling utama ya tahu diri bahwa kita hanyalah hamba Allah. Nggak punya apapun kita di dunia ini. Semua titipan. Berapa lama sih kita bisa pegang? Jabatan. Jadi presiden sekalipun, berapa lama kamu bisa pegang jabatan presiden? Paling lama 10 tahun sekarang, 2 periode. Bisa lebih? Nggak bisa. Jadi direktur, jadi bos besar, berapa lama? Udah tua pensiun juga kan? Udah tua pensiun juga. Semua ditinggalkan. Banyak sekarang orang ya kena yang namanya post power syndrome. Dulu berkuasa, tiba-tiba begitu nggak berkuasa, jadi dia. Ya kelakuannya jadi kayak anak-anak. Nah itu dulu dia kan tinggal merintah-merintah orang. Sekarang dia merintah orang, nggak ada yang mau jalan. Nggak ada yang mau dengar, semua menjauh. Stres. Nah, ini saya bilang kacau ya, karena kita merasa bahwa itu semua milik kita. Padahal sekali lagi, semua titipan. Semua titipan, dan itu akan diminta pertanggungjawaban kita. Apa yang sudah kamu lakukan dengan jabatanmu? Dengan harta bendamu? Nah, itulah kenapa kita kalau di Islam ya, dikatakan apa? Zakat. Ya, zakat, sedekah. Itu menyucikan harta kita. Mencuci juga. Membersihkan. Membersihkan harta kita, membersihkan ya, rezeki yang kita dapat untuk kita berikan kepada keluarga kita, untuk kita makan. Karena dengan bersedekah membantu orang lain, artinya kita sadar bahwa ini ya semua milik Allah dan kita kembalikan. Ya, itu sih. Dan sekali lagi, selamat ya buat Dr. Richard Lee yang akhirnya berani dengan terang-terangan mengatakan kepada khalayak ramai, kepada netizen, keputusannya. Dan ini tentu saja akan membuat Polikarpus kejang-kejang. Ya, kita sedang bersiap-siap teman-teman dengan kejang-kejangnya Polikarpus yang sebentar lagi pasti akan membuat konten berjilid-jilid, membuat fitnahan berjilid-jilid buat Dr. Richard Lee. Apalagi kita tahu Dr. Richard Lee waktu Natal kemarin masih diundang untuk memberikan kesaksian. Bahkan berdoanya masih dengan cara ya tangannya dilipat seperti itu kan begitu. Nah, itu pasti akan digoreng oleh mereka berjilid-jilid. Dan kita siap-siap aja gitu. Ya, kalau kita ya reaksikan aja lah. Yang bisa kita lakukan kan itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Dr. Richard Lee yang akhirnya mendapatkan ya keselamatan dan berani mengakuinya. Karena kalau kita menyangkal ya susah juga gitu kan. Dan Allah punya caranya, ya punya cara yang terbaik agar kita itu nggak perlu lagi lah menutupi mualafnya kita. Ya nggak perlu lagi. Tinggal terang-terangan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan sedikit pengumuman ya, untuk Jumat Berkah kali ini teman-teman. Ya, hari ini tanggal 7 Maret 2025. Jumat Berkahnya kita mundurkan ke hari Sabtu, karena pertimbangan beberapa hal.
Yang pertama, mobil saya genap. Ya, mobil saya genap, jadi saya nggak bisa ke belakang Istiqlal karena di sana ganjil, teman-teman. Ya, hari ini tanggal ganjil, jadi mobil saya nggak bisa ke sana. Kalau saya naik Grab, barang yang mau dibawa banyak. Nggak bisa, teman-teman. Ribet. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hari ini ada acara bukber dengan Bang Zuma dan teman-teman APII. Ya, ada acara bukber bareng. Jadi, nggak enak juga kalau saya nggak datang ya. Jadi, ya sudahlah, kita mundurkan ke besok. Bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi untuk acara Pak Jumat Berkah ya, artinya Sabtu Berkah lah ya, Sabtu Berkah besok, ya dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ini ya. Jadi yang rekening yang nomor yang ini, jangan salah teman-teman. Yang nomor ini memang khusus kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.